materi biofisika tentang biomekanika. Yang pertama, pengertian biomekanika. Secara etimologi, biomekanika yaitu berasal dari kata terkait. Biomekanika berasal dari kata bahasa Yunani kuno yaitu bios yang artinya kehidupan, dan mekanike atau mekanika yang merujuk pada kajian prinsip mekanika dari organisme makhluk hidup, terutama gerakan dan struktur mereka. Selanjutnya yaitu bagian dari definisi biomekanika juga, tetapi menurut para ahli, pertama menurut Hay, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari mengenai gaya-gaya internal dan eksternal dan bekerja pada tubuh manusia dan akibat-akibat dari gaya yang dihasilkan. Herbert Hedze dalam M. Gens Peter, biomekanika adalah bidang ilmu mengenai struktur dan sistem biologi dalam pengertian metode mekanika. Itu manfaat biomekanika ini. Biomekanika ini banyak memiliki manfaat. Yang pertama, dapat meningkatkan kinerja manusia, yaitu dengan berbagai cara. Gerakan yang efektif akan melibatkan faktor anatomi, keterampilan neuromuskular, kapasitas fisiologi, dan kemampuan kognitif atau psikolog. Berlari adalah contoh yang tepat dengan bermacam gerakan. Keduanya, simulasi alternatif, metode kerja dan menentukan penurunan kebutuhan fisik pekerjaan terhadap jenis pekerjaan baru yang sedang dianalisis. Yang bagian tiganya sebagai acuan dalam proses seleksi pekerja dan prosedur penempatan. 4. Besarnya gaya otot yang diperlukan oleh seorang operator dalam menyelesaikan pekerjaan menggunakan prinsip-prinsip fisika dan mekanika. Yang kelima, sebagai pedoman perancangan, contohnya perancangan peralatan, perancangan layout kendali mesin dan stasiun kerja, perancangan tempat duduk kerja, acuan batas kemampuan pada material handling, kriteria seleksi pekerja dan pelatihan. C-nya, manfaat biomekanika dalam bidang kesehatan. Yang pertama, mekanika tubuh, yaitu usaha untuk mengkoordinasi sistem muskuloskeletal dan saraf. Kedua, mencegah dan mengurangi cedera. Contohnya saja, saat mengangkat beban yang terlalu berat, maka itu akan membuat otot menjadi bermasalah. Begitupun dengan tulang. 3. Untuk menentukan fungsi tubuh. Fal positif adalah error yang terjadi di mana penderita dinyatakan menderita suatu penyakit padahal tidak. Fal negatif adalah error yang terjadi di mana penderita dinyatakan tidak sakit padahal penderita menderita suatu penyakit. Yang bagian D-nya, pembagian biomekanika. Yang pertama, yaitu ada biostatik, yaitu studi tentang struktur makhluk hidup yang berhubungan dengan gaya-gaya ketika mereka berinteraksi. Contohnya aja, titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan otot. Yaitu gaya otot terletak di antara titik tumpuan dan gaya berat. Contohnya, posisi tangan saat mengangkat beban. Yang C-nya, gaya berat di antara titik tumpu dan gaya otot. Contohnya posisi jinjit. Kedua, biodinamik, yaitu studi tentang dasar-dasar dan pembagian gerakan makhluk hidup. Ketiga, bioenergetik, yaitu studi tentang transformasi energi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Pengukuran berulang, pengukuran di mana untuk mendapatkan hasil harus dilakukan beberapa kali pengukuran. Contohnya menghitung nilai rata-rata pernafasan. 2. Pengukuran tunggal, pengukuran yang hanya dilakukan satu kali. Pengukuran langsung diperoleh hasilnya
Contohnya mengukur panjang benda mati dengan menggunakan penggaris. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran. Yang pertama, kita menentukan alat ukur yang tepat untuk mengukur suatu benda, pengulangan pengukuran, penggunaan alat yang dapat dipercaya, kalibrasi terhadap alat. F-nya, hukum dasar mekanika yang menjadi analisis mekanik pada tubuh makhluk hidup. Yaitu yang pertama, hukum Newton adalah dasar dari mekanika. Gaya sebagai penyebab timbulnya gerak yang merupakan bagian dari mekanika. Newton mengkaji secara luas tentang dinamika partikel yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di bidang olahraga, pada gerakan-gerakan senam berlaku hukum mekanika yang kompleks. Bagian G, klasifikasi konsep biomekanika. Yang pertama, general biomekanik. Bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam posisi diam maupun bergerak. Yang kedua, yaitu okupasional biomekanik. Bagian dari biomekanik, terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material dan peralatan dengan tujuan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Bagian tubuh yang berkolaborasi untuk menghasilkan gerak. Yang pertama itu tulang, alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan yang ada padanya. Ini berfungsi untuk memberikan perbandingan terhadap beban yang terjadi pada tulang tersebut, yaitu connective tissue atau jaringan penghubung. Cartilaginous, tulang rawan, fungsinya untuk penggerakan yang relatif kecil. Ligament, fungsi sebagai penghubung antara tulang dengan tulang untuk stabilitas sambungan. Itu bagian hanya gaya yang bekerja pada tulang dan otot makhluk hidup dalam keadaan statis dan dinamis. Analisis biomekanika dibagi dua. Yang pertama, secara statis, yaitu analisis sebesar gaya dan momen yang terjadi pada bagian-bagian tubuh tertentu saat tubuh dalam kondisi tanpa gerakan. Yang kedua, secara dinamis adalah analisis besarnya gaya dan momen yang terjadi pada bagian-bagian tubuh tertentu saat tubuh dalam kondisi bergerak. Jenis gaya dalam tubuh manusia. Yang pertama, gaya gravitasi, yaitu gaya yang melalui pusat massa dari tiap segmen tubuh manusia dengan arah ke bawah. Kedua, gaya reaksi, yaitu gaya yang terjadi akibat beban pada segmen tubuh atau berat segmen tubuh itu sendiri. Ketiga, gaya otot, yaitu gaya yang terjadi pada bagian sendi, baik akibat gesekan sendi atau akibat gaya pada otot yang melekat pada sendi. Teori keseimbangan benda tegar dan penerapannya pada tubuh makhluk hidup. Benda tegar yaitu benda yang tidak berubah bentuknya bila dikenai gaya luar. Namun, dinamika benda tegar yaitu benda yang ukurannya tidak diabaikan, di mana resultan gaya dapat menyebabkan gerakan translasi dan juga rotasi. Yang J, prinsip pesawat sederhana pada tubuh manusia. Pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat dipakai untuk memudahkan usaha atau kerja. Berdasarkan prinsip kerjanya, pesawat sederhana ada 4 kelompok, yaitu tuas, pengukit, katrol bidang miring, dan roda gigi, gear. Setiap rangka dalam aktivitas tubuh mengandalkan prinsip kerja tuas pengukit seperti yang pertama di kepala, antara tengkorak dan tulang leher. Gambar A itu merupakan pengukit jenis pertama yang terdapat pada tengkorak dan tulang leher. Telapak kaki
pada saat berjinjit seperti pada gambar, menyebabkan ujung telapak kaki menjadi titik tumpu pada anggota badan, kemudian pangkal telapak kaki menjadi sedikit tegang. Ya, lengan mengangkat beban, yaitu gambar C-nya. Contohnya saat mengangkat suatu benda dengan menjadi beban, titik beban, lengan menjadi kuasa dan siku menjadi titik tumpu. Menguraikan konsep elastisitas pada sarang laba-laba. Konsep yang ada pada jaring laba-laba juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 41 yang artinya jaring laba-laba dikenal sebagai salah satu materi alami yang sangat kuat oleh para peneliti dari Caleb, William, and Mary. Yang dihasilkan laba-laba merupakan benang sutra berbahan dasar protein bernama fibrios yang sangat kuat dan elastis. Selanjutnya, kedua karakteristik ini menjadi benang laba-laba salah satu materi yang paling hebat. Kaitan jaring laba-laba dengan konsep fisika pada materi elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali bentuk awal setelah gaya luar yang diberikan benda itu dihilangkan. Dalam pembahasan sifat elastisitas benda memiliki sifat, yaitu yang pertama homogen, artinya setiap bagian benda memiliki kerapatan yang sama. Isotropik, artinya pada setiap titik pada benda memiliki sifat fisik yang sama ke segala arah. Elastisitas dari jaring laba-laba, yang pertama stres, tegangan, yaitu besarnya gayanya bekerja pada sebuah permukaan benda, persatuan luas, strain, regangan, yaitu perbandingan antara pertambahan panjang batang dengan panjang mula. Ketiga, modulus elastisitas adalah yaitu besaran yang menggambarkan tingkat elastisitas bahan. Hukum Hooke, bunyi perubahan bentuk benda elastis akan sebanding dengan gaya yang bekerja pada batas tertentu. Jika gaya yang diberikan ditambah hingga melebihi batas elastisitas benda, maka benda akan mengalami deformasi perubahan bentuk permanen. Biomekanika, daya tahan terhadap beban mekanika. Biomekanika ini merupakan ilmu yang membahas tentang aspek-aspek mekanika gerakan-gerakan tubuh manusia. Biomekanika adalah kombinasi antara keilmuan mekanika, antropometri, dan dasar ilmu kedokteran. M-nya, aplikasi biomekanika pada dunia kesehatan. Yang pertama, mengevaluasi pekerjaan operator supaya tidak terjadi kecelakaan kerja, menentukan perencanaan sistem tempat kerja, meningkatkan kinerja, untuk mengukur besarnya gaya yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan postur tubuhnya. N-nya, Al-Quran atau hadis yang membahas tentang biomekanika, yaitu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 110 tentang sholat. Dari penjelasan ayat di atas dapat kita pahami bahwa setiap gerakan sholat itu berhubungan dengan biomekanika. Pada gerakan takbir meliputi pergerakan otot, tulang, dan sendi engsel, sendi peluru. Biomekanika pada gerak ruku meliputi pergerakan otot, sendi, diartosis dan amfiatosis dan tulang.